Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat daripada Gidur tertua di semesta. Saya mau membicarakan tentang Ahok dan Ngabalin ya. Itu suaranya cempreng, suara istri saya tuh lagi ajarin ini hadis ya tentang Ayyamul Bait, puasa 3 hari. Besok ya puasa 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis ya. Tuh. Berpuasa 3 hari min kulli syahrin, dalam setiap bulan. Terus berpuasa 3 hari setiap bulan, di setiap bulannya. Kenceng amat ya. Pokoknya intinya besok ini ya, puasa Selasa, Rabu, Kamis itu puasa ya Ayyamul Bait ya, tanggal 13, 14, 15 Hijriah gitu maksudnya, setiap bulan itu kan ya. Masuk ya suaranya. Terus saya mau ngomong yang penting nih, Ahok. Ini Ahok itu kemarin masuk ranking berita lagi, karena dia kan komisaris utama Pertamina tuh. Pertamina rugi sampai 11,33 triliun coba. Itu berarti berapa tuh 11,33 kali 10 pangkat 12 ya. Rugi kok banyak bener sih. Terus bisa nggak sih jadi komisaris utama Pertamina? Terus Ngabalin dulu bela-belain siapa itu? Ahok ya. Sekarang dia mau ngomong apa coba? Harusnya dia ngomong tuh gimana kok rugi. Bang Ali Ngabalin coba komentar dong, kenapa itu Ahok ruginya sampai 11,33, ngomong-ngomong apa tuh? Kalau udah diingetin sama itu, sama Rizal Ramli tempo hari waktu Ahok dijagoin jadi komut ya Pertamina, jangan, kata siapa itu, kata Rizal Ramli, karena dia nggak punya track record, nggak punya prestasi waktu mengurus satu perusahaan besar sebesar Pertamina, ya kan? Dan dia kan juga pemimpin yang emosional ya, belum punya track record, makanya nggak cocok gitu. Banyak orang ahli-ahli sudah bilang itu gunanya ya kan, suara yang berbeda itu dia mau didengarkan gitu loh ya, karena Ahok mantan narapidana penista agama, kemudian banyak masalah kasus-kasusnya di DKI waktu jadi gubernur ya, soal sumber waras lah, soal reklamasi lah, nggak bersih juga itu sebenarnya Ahok itu menurut para ahli ya, bukan menurut saya. Menurut para ahli ya, lihat aja di YouTube ya. Nah, orang kayak yang track recordnya nggak ada, nggak punya kemampuan untuk ngurusin perusahaan sebesar Pertamina kok jadi komisaris utama yang sangat menentukan itu. Hanya karena kedekatan dengan presiden ya, yang dulu Presiden Jokowi pernah jadi gubernur, wakilnya kan gubernur DKI, wakilnya kan Ahoknya. Nah sekarang kalau gini yang rugi siapa? Kan semua tuh. Emangnya Ahok bisa bayar ganti kerugian kira-kira begitu? Kan tanggung jawab dia tuh sebagai orang yang punya kekuasaan di Pertamina. Sekarang rugi sebanyak itu, kayaknya nggak ada dalam sejarah rugi Pertamina sebanyak itu. Tapi Erick Thohir kok aneh juga tuh. Lihat juga dong perusahaan lain ruginya lebih banyak dari Pertamina loh. Piye tuh cara berpikirnya itu siapa Erick Thohir itu? Kalau gitu buat apa jadi pemimpin kalau memang hanya untuk bikin apa perusahaan rugi? Terus kalau rugi terus lihat aja perusahaan lain juga ruginya lebih banyak. Loh, supaya untung tuh gimana strateginya kan gitu. Sebagai Menteri BUMN kok malah belain anak buahnya yang nggak bisa ngurus perusahaan, malah rugi kok, malah bukannya dipecat, malah dibelain. Piye toh Mas Erick Thohir?
Mas Erik, piye tuh panjenengan tuh? Aduh, Indonesia ini kok pemimpinnya aneh-aneh ya. Makanya kalau mau ngangkat jadi kamu tuh ya jangan karena like and dislike, karena dekat dengan kekuasaan terus diajukan padahal nggak punya track recordnya. Ahli itu sudah bicara dengan sesuai dengan kapasitas ilmunya, ya mbok didengerin gitu maksudnya. Kenapa perlu didengerin orang ahlinya itu, seorang ahli itu sebelum keputusan politik diambil, itu maksudnya kan supaya mengurangi risiko yang nggak perlu gitu loh. Dia sudah melihat jauh ke depan dibanding penglihatan orang biasa yang bukan ahli di bidang tertentu gitu ya. Nah, presiden itu kan ahli di bidang apa? Nggak semua dia ahli ya. Sudah diingatkan waktu itu ya. Jangan dijadikan komisaris utama. Kalau sekarang begini kan, cuma jadi sasaran celaan kan. Dan Ahoknya nggak bisa ngomong kan. Ngomong apa dia? Rugi sebanyak itu, 11 triliun, 33 loh. Terus ngomong apa? Ngabalinnya paling ngomong ya asal ngomong aja dia juga. Nggak mungkin dia nyalahin Ahok ya, sebagai juru bicara pemerintah. Kan cuma bikin kita kesel ya. Saat rakyat susah makan, beras beli literan, kok sekarang uang itu kayaknya apa? Nggak ada rasa krisis terhadap rakyat yang menderita ya. Kalau memang orang-orang selevel Ali Muchtar Ngabalin yang gajinya itu satu bulan tuh 100 juta misalnya ya, sebagai komisaris sekaligus komisaris Angkasa Pura ya, sekaligus gaji dari juru bicara staf presiden, kantor staf kepresidenan, ya nggak pernah beli beras literan lah. Ahok juga nggak mungkin beli beras literan. Maksudnya coba ada sebagai pemimpin itu ada rasa bisa meraba perasaan rakyat kecil yang susah di dalam bertarung mencari serupiah demi serupiah setiap hari. Terus ya mbok dirasakan tuh perasaan susahnya hidup ya rakyat itu, supaya ada rasa empati gitu. Empati itu maksudnya gimana kalau saya itu seperti tukang cilok, bagaimana kalau saya sebagai pemimpin itu seperti tukang somai yang tiap hari harus berjuang ya, mendorong gerobaknya mencari serupiah demi serupiah yang susah itu sekarang itu. Bagaimana kalau saya sebagai tukang ojek ya, sampai jam 6 dari jam 9 pagi itu cuma dapat 100.000 misalnya, dipotong makan siang dan dipotong bensin cuma dapat 55.000 dengan bertarung di jalanan dalam deru campur debu jalanan. Bisa nggak itu pemimpin seperti Ali Muchtar Ngabalin, seperti Ahok itu merasakan denyut derita rakyat itu? Supaya ada rasa empati, letakkan posisi intelektual kita seperti orang yang rakyat yang susah itu, baru mungkin nanti ada hati di situ. Kalau cuman yang kedepankan itu hanya omongan, istilah bahasa kasarnya itu hanya congoran gitu ya, aja ngomong aja, nggak ada rasa pembelaannya terhadap orang lain kan, nggak ada rasa tanggung jawabnya sebagai pemimpin bagaimana mensejahterakan rakyat ya. Katanya kata ahli perminyakan Pak siapa itu yang ya pokoknya kalau minyak dunia turun harusnya harga BBM turun, ini nggak turun tuh. Jadi uang kelebihan itu pada kemana ngalir itu? Nah, katanya DPR itu mau mengadili dalam tanda petik ya, mencecar Ahok. Nanti kalau rapat dengan DPR kita nggak ada gunanya juga dicecar ya. Emangnya uangnya terus bisa kembali kerugian sebegitu banyak ya. Ya udah gitu aja, saya unek-unek ini ya. Oke, jangan lupa nih juga kaosnya sudah bisa dipesan ya. Tapi pengirim kaos ini Haji Agus Salim, kata Haji Agus Salim, di negeri sendiri ya, jangan kita yang menumpang. Ini ucapan 100 tahun Haji Agus Salim supaya kita itu menjadi tuan di negeri sendiri. Kita ini kok sekarang udah 1 abad dari sejak Agus Salim ngomong tuh kok jadi seperti menumpang ya dari negeri sendiri ya, di negeri sendiri. Kemarin saya dapat telepon ya
dari Pak siapa itu di Jian ya, di Madinah, video call tuh pekerja kasar lah di sana itu orang Indonesia yang salah satunya membangun Morowali itu sekolah tinggi teknik apa di Morowali. Dia tahu itu Cina yang begitu banyak kata di Morowali, dan dia juga heran kenapa kok orang Indonesia pemerintahnya boleh bikin kebijakan orang asing bisa menguasai tanah di Indonesia semau-maunya katanya, padahal di negara lain nggak boleh orang asing itu menguasai tanah negerinya itu. Tapi dia heran hanya di Indonesia itu orang asing bisa beli tanah semau-maunya, seluas-luasnya, sehingga katanya rakyat sendiri nggak dapat apa-apa karena sudah diborong sama orang-orang asing. Itu omongan orang Semarang yang sekarang kerja di Jian itu, 12 jam dari perbatasan Yaman Yaman Saudi. Kalau naik bis yang lewat tol yang jalannya besar-besar itu hampir 12 jam. Jauh dia kerja bertarung hidup di negeri orang ya. Ya karena di negaranya sendiri nggak ada kerjaan ya, nggak ada kerjaan. Sebagaimana juga kemarin telepon masuk ya, Bu Ajeng ya dari Taiwan itu. Ya kalau dia pulang kerja apa di Indonesia? Dia sudah 9 tahun ibu itu di Taiwan ya, untuk menghidupi putrinya yang berusia 10 tahun sekarang ya. Itulah keadaan masyarakat kita ya, mencari makan sendiri-sendiri jauh dari tanah air, dan juga susah juga di tanah air itu mencari makan ya, mencari kehidupan sehari susah ya. Di luar susah, di sini susah ya. Di luar negeri, di luar Indonesia harus jauh dari sanak saudara, di dalam negeri jauh dari serupiah yang begitu sulit ya. Ya Mbok ngerti gitu loh pemimpin kita ini ya. Ya sudahlah, lihat deskripsinya ya, silakan pesan kaos ini Haji Agus Salim ya. 200.000 yang 75.000 itu untuk membangun masjid ya, 50.000 untuk ongkos dan 75.000 untuk ongkos produksi dan marketing. Oh, alhamdulillah sudah selesai juga itu. Istri saya ngajar di musola Nur Hasanah, Masjid Taklim Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramogoto, Anda dari Peritur. Tertua di semesta fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.